pagi hari ini kita boleh datang kembali untuk memuji Tuhan kita. Mari semua sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita tundukkan kepala, kita tutup kedua mata kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kebaikan-Mu Tuhan atas pagi yang indah yang Kau berikan pada hari ini. Kami masih bisa Kau berikan kesempatan untuk memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mulai ibadah kami. Kau sucikan dari awal hingga akhir sehingga semua berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, haleluya. Saya dan jemaat untuk kita bangkit berdiri. Mari kita puji nama Tuhan karena kita selalu bersyukur kepada-Nya dan bawa pujian bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja. Amin. Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Katakan, agunglah kebangkitan-Mu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Raja-Mu. Mari kita katakan, bersyukurlah kepada Tuhan dan bawalah pujian baginya. Amin. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja. Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku. Amin. Yang beri hidup. Mari kita katakan bersama, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Amin. Agunglah kebangkitan-Mu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Raja-Mu. Kita terus memuji dan memuliakan nama Tuhan, Haleluya. karena kita tahu Dia Raja dan Dia yang perkasa. Amin. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Mari bersama kita katakan, Kau yang berjaya. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Sekali lagi, Kau yang berjaya. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah.
muliakan nama Tuhan. Haleluya. Karena di dalam Tuhan kita temukan sukacita. Amin. Amin. Haleluya. Dunia tidak sanggup berikan, tapi kita tahu bahwa Tuhan sanggup berikan sukacita untuk kita. Amin. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan segala bebanku. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kita katakan, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Kita katakan dari awal lagi, dalammu ku temukan sukacita. Kita tahu bahwa Tuhan selalu mendampingi setiap langkah kita. Amin. Amin. Kita katakan, Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu yang telah menuliskan, janjimu yang telah menuliskan. Ku punya rancangan yang indah. Amin. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Kita katakan bersama. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Kita percaya Tuhan memberikan kita sukacita. Amin. Amin. Dalam Tuhan selalu ada sukacita, pengharapan dan kehidupan. Amin. Haleluya. Mari semua saat ini kita benar siapkan hati kita. Kita mau berkata, Tuhan, kami tidak pernah menyesal Tuhan ketika kami memilih Engkau untuk menjadi juru selamat kami, Tuhan. Kami tidak pernah menyesal Tuhan kalau Engkau memilih kami ya Bapa untuk menjadi alat-Mu dalam dunia ini, Tuhan. Kami tidak pernah menyesal Tuhan kalau kami boleh melayani Engkau, Tuhan. Kami percaya Yesus ya Bapa, apapun yang kami kerjakan di dalam Engkau, Tuhan, Engkau ada menyertai Tuhan. Dan Engkau pasti akan memberikan kepada setiap kami mahkota kehidupan. Terima kasih Yesus. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus.
ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari kita renungkan kembali pujian ini, kita bawa dalam doa kita. Tak akan pernah ku sesali mengiring-Mu Tuhan, mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Amin. Mengasihi-Mu, mengiring-Mu Amin. Inilah setiap ucapan doa kami kepada Engkau Tuhan. Bila melalui pujian ini Tuhan, inilah pergumulan hati kami Tuhan. Ini kerinduan kami kepadamu Yesus Tuhan. Sampai ku dapat mahkota melayani-Mu Tuhan, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota
perlu Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik Tuhan. Kami perlu Engkau menuntun setiap jalan-jalan kami setiap harinya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, setiap jam, menit, detik pun Tuhan Engkau ada selalu bersama dengan kami Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Haleluya. Ya Tuhan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkati setiap jam Tuhan. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkati. Ku datang Tuhan, ku datang Juru Selamat, berkati. Kami datang kepadamu Tuhan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Haleluya. Benar Tuhan, setiap jam kami perlu Engkau menyertai setiap kami Tuhan. Ini setiap pujian kami Tuhan, ini penyembahan kami, ini doa-doa kami Tuhan. Melalui setiap mazmur, pujian yang kami sampaikan Tuhan, biarlah ini menjadi setiap kerinduan hati anak-anak-Mu dimanapun berada Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus ya Bapa, Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, setiap jam Tuhan, Engkau ada selalu berserta dalam keluarga kami Tuhan. Kami saat ini Tuhan menyerahkan semua dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Kami siap untuk menerima sabda-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Kami siap untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Yesus ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tetap sehat, kuat, bersemangat semua kemurahan Tuhan. Tuhan kita hebat, namanya Yesus Kristus. Oke Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih dengan kesempatan yang indah ini Engkau berikan kepada kami bisa datang memuji, menyembah-Mu dan merenungkan firman-Mu yang hidup. Berikan kami semua pribadi kami ada kesabaran, kepintaran, dan juga hikmat bisa menyimak firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan yang sangat baik, luar biasa, agung dan mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke Bapak Ibu, judul hari ini serahkan penuh pada Tuhan. Saya ambil ayat dari 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia
yang memelihara kamu. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita akan menolong kita pada saat kita menyerahkan diri dan kehendak kita kepada Tuhan dalam ketaatan dan kepada firman-Nya. Ketika kita memilih untuk berserah kepada Tuhan dan tidak menyerah pada pencobaan, Tuhan sanggup menolong kita menghadapi pergumulan hidup ini. Di dalam Tuhan pasti kita ada kemenangan. Seperti ada satu lagu yang ditulis oleh seorang remaja. Bunyinya demikian. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggi ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakah. Nah, ini adalah sepenggal lirik dari lagu Tiap Langkahku yang mungkin sudah sangat familiar bagi kita. Lagu yang berjudul asli ada Each Step I Take. Ini ditulis oleh remaja berusia 19 tahun bernama Emo Melcher. Emo Melcher itu menulis lagu itu di tahun 1981 ketika melayani penginjilan di Korea Selatan. Emo Melcher melihat bagaimana derita orang-orang Kristen di Korea Selatan. Namun mereka tetap bertahan dan percaya pada Tuhan. Sehingga Tuhan berperkara di Korea Selatan dan memberkati negara itu secara luar biasa. Lewat lagu ini, Emo Melcher ingin menyampaikan bahwa saat kita mengakui Yesus sebagai Tuhan, bagian kita adalah berserah dan percaya penuh kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menuntun jalan hidup kita. Sekalipun dalam lembah kelam, Tuhan tetap memegang kendali atas hidup kita. Seperti seorang gembala menuntun domba-dombanya, demikian hidup kita di tangannya. Dia akan membawa kita ke padang yang berumput hijau dan ke air yang tenang. Ketika kita berserah, percaya dan taat pada tuntunan Tuhan, Tuhanlah akan membuka jalan. Tuhan yang akan mempertemukan kita dengan orang yang tepat, menyingkirkan semua gangguan dan mengarahkan hidup kita sehingga semuanya berjalan dengan sangat baik dan sangat indah. Jodoh yang telah lama kita rindukan, tiba-tiba Tuhan pertemukan. Karir kita Tuhan angkat dengan begitu mudahnya. Bisnis kita berkembang dengan sangat cepat dan pelayanan kita Tuhan pakai dengan ajaib menjadi berkat bagi orang banyak. Tuntunan Tuhan yang ajaib Tuhan selalu berikan bagi kita, mengasihi Dia dengan segenap jiwa, tubuh, dan roh. Amin, Bapak Ibu, saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus. Berserah dan percaya kepada Tuhan. Kita lihat Mazmur 31 ayat 5. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia. Dan sebagai pengikut Kristus, status kita ada anak-anak Tuhan. Dan kita disebut pula sebagai orang percaya, yaitu percaya kepada Kristus. Kepercayaan yang dimaksud bukanlah sekedar percaya,
tetapi penyerahan penuh kepada Tuhan dan mempercayakan seluruh hidup kita kepada Dia. Nah, kita lihat lagi Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya, dan Tuhan akan bertindak. Nah, ayat nas di atas menggambarkan tentang penyerahan hidup Daud kepada Tuhan. Di mana Daud yakin bahwa perlindungan yang aman hanya Daud temukan di dalam Tuhan. Maka Daud berkata lewat Mazmur 31 ayat 3 dan 4. Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab engkaulah tempat pelindunganku. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, walaupun sebagai Raja atas Israel, bukan berarti Daud bebas dari masalah. Malah dia banyak mengalami kesesakan, penderitaan, melewati masa-masa sukar yang disebabkan oleh musuh-musuh berusaha untuk menjatuhkan Daud. Jadi berserah berarti kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan di segala keadaan, baik suka maupun duka. Saat dalam masalah, penderitaan, sakit, kesulitan, sedang diberkati atau sehat walafiat, hari lepas hari. Bukan pada saat-saat tertentu saja. Inilah yang disebut dengan tindakan iman, di mana kita mempercayakan hidup, mempersilahkan Tuhan berkarya dalam hidup kita. Bukan iman setengah-setengah, bukan iman musiman, tapi iman yang utuh dan seluruh. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa perlu memiliki penyerahan diri penuh kepada Tuhan? Supaya hidup kita sesuai dengan kehendak dan rencananya. Ini tidaklah mudah, karena sebagai manusia kita cenderung mengandalkan kekuatan dan kepintaran sendiri dibanding tunduk kepada kehendak Tuhan. Namun, untuk berkenan kepada Tuhan tidak ada jalan lain selain harus mau dibentuk seperti tanah liat. Adakah tanah liat memberontak ketika dibentuk, diproses? Tanah liat hanya bisa berserah dan percaya penuh kepada si penjunan. Milikilah penyerahan penuh kepada Tuhan, karena Dia tahu terbaik bagi kita. Tidak ada rancangannya yang gagal atau salah. Maka hari ini Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita ambil keputusan yang tepat. Apakah kita mau pasrah atau kita berserah? Semua ada di tangan kita. Apa itu pasrah? Apa itu berserah? Dari kedua akar kata itu seolah-olah mempunyai arti yang sama, tapi maknanya berbeda. Pasrah artinya menyerah, tidak berbuat apa-apa, berpikir negatif atau pesimis, kehilangan pengharapan, sehingga muncul niat bunuh diri dan lain-lain. Saya kasih contoh orang yang pasrah. Seorang remaja menderita sakit parah, langsung mengambil gunting di kamar dan menusukkan gunting itu ke tubuhnya, dan akhirnya dia meninggal. Mengingatkan bahwa remaja itu pasrah karena dia kehilangan pengharapan dan akhirnya bunuh diri. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, berserah kepada Tuhan artinya turut mengikuti kehendak Tuhan dalam hidupnya, percaya, menyerahkan diri pada rencana dan pimpinan Tuhan, berpikir positif dan optimis, mempunyai semangat hidup yang tinggi, yang yakin akan pemeliharaan Tuhan atas hidupnya. Dan saya kasih contoh orang yang berserah.
Seorang ibu mempunyai pergumulan berat di mana dia menderita penyakit yang parah. Sementara sang suami menjadi satu-satunya pegangan hidupnya juga terkena masalah. Yaitu sang suami sakit dan di PHK dari kantor. Ditambah lagi sang anak menderita penyakit yang parah. Nah, apa yang dilakukan sang ibu ini? Dia berdoa, berlutut, menangis, meminta pertolongan Tuhan. Lalu perlahan demi perlahan Tuhan memulihkan keadaan keluarganya. 2 tahun kemudian sang suami mulai sembuh, kembali bekerja. Sementara ada juga sepasang suami istri Kristen mengasihi, membantu pengobatan anak itu sampai sembuh. Nah, dari 2 kasus ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa dalam kasus pertama mengingatkan bahwa remaja itu pasrah karena dia kehilangan pengharapan dan akhirnya bunuh diri. Kasus kedua, sang ibu berserah pada Tuhan. Akhirnya Tuhan turun tangan menyembuhkan sang suami dan anaknya. Nah, mari kita harus belajar berserah, mengenal kehendak Tuhan dalam Alkitab. Maka jiwa kita akan mendapat ketenangan. Nah, kita bisa dilihat di Lukas pasal 1. Adalah contoh Sakaria dengan Elisabet berserah penuh pada Tuhan. Nah, kita bisa baca dari Lukas 1 ayat 6 dan 7. Keduanya ada benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara dan Tuhan Yesus Kristus, kalau istilah kemandulan, baik secara fisik maupun rohani, dapat menyebabkan kepahitan bagi sebagian anak Allah. Kepahitan dapat bertumbuh di dalam hati pasangan suami istri yang kecewa karena tidak dapat mempunyai anak. Kepahitan dapat juga terjadi saat orang melayani Allah tetapi tidak melihat buahnya. Sepasang utusan Injil yang melayani dengan setia selama bertahun-tahun tanpa buah yang nyata bertanya dengan putus asa, apakah kami telah menyia-nyiakan hidup? Ada juga seorang pendeta muda dan istrinya telah berjerih payah selama 5 tahun. Bahkan telah menyerahkan hidup bagi jemaatnya. Namun, orang-orang itu tidak tahu berterima kasih dan pasif. Apakah mereka peduli? Sang istri itu bertanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus, lewat Lukas 1, Sakaria Elisabet disebut ada teladan bagi setiap orang sedang menghadapi kemandulan fisik atau rohani. Pasangan sudah tua ini memiliki reputasi yang tak bercacat, serta melayan Tuhan dengan setia, taat selama bertahun-tahun. Mereka telah berdoa untuk memiliki anak, tetapi tidak memperolehnya. Walaupun demikian, mereka tidak pahit hati, melainkan terus melayani Tuhan yang taat kepada Tuhan. Nah, pada waktunya Allah menganugerahi mereka seorang anak yang diberi nama Yohanes, yang akan menyiapkan jalan bagi Mesias. Nah, untuk menghindari kepahitan rohani di dalam hidup kita, layani, taatilah Tuhan dengan setia di tempat Tuhan memanggil kita. Percaya bahwa Allah akan memberkati kita pada waktunya, di jalannya, sesuai rencananya. Percayakan masalah kita pada Tuhan. Serahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi bukan pasrah. Taat pada rencana dan kehendak Tuhan. Jadi kesimpulan, Bapak, Ibu, saudara dalam Tuhan Yesus Kristus,
Pertama, masalah boleh datang, tetapi jangan jadikan diri kita sebagai orang pasrah. Kedua, jangan pasrah pada masalah, tapi hendaklah kita serahkan pergumulan pada Tuhan. Ketiga, berserah kepada Tuhan berarti menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah karena percaya atau iman bahwa Allah akan memeliharanya dan memberikan terbaik kepadanya. 4. Sedangkan pasrah adalah menyerahkan segalanya kepada Allah karena ia sudah tidak berdaya lagi atau telah menyerah kalah, tidak mampu melawan lagi. Tapi yang kelima, dalam pengertian rohani, berserah adalah tindakan iman, mempersediakan Tuhan untuk ikut campur tangan dalam hidupnya. Sedangkan pasrah adalah ungkapan yang mencerminkan keputusasaan yang tidak berdaya, bukan karena iman. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kasih contoh orang pasrah dalam Alkitab, namanya Yudas Iskariot. Setelah ditangkap di Taman Getsemani, Yesus dibawa ke pengadilan. Kemudian Yesus disiksa, dihukum mati dengan disalibkan. Injil Matius 27 menyatakan bahwa Yudas tidak merasa senang ketika melihat Yesus ditangkap dan dihukum mati. Yudas Iskariot menyesal telah mengkhianati Yesus, sehingga ia mendatangi pemuka agama Yahudi untuk mengembalikan 30 keping uang perak yang dia terima sebagai upah pengkhianatannya. Para tokoh agama enggan menerima uang tersebut, sehingga dengan hati yang penuh penyesalan, Yudas Iskariot melemparkan uang itu ke bait suci. Penyesalan Yudas Iskariot tidak disertai dengan pertobatan. Ia justru membiarkan keputusasaan menguasai dirinya. Yudas Iskariot akhirnya bunuh diri dengan menggantungkan diri pada sebatang pohon. Nah, sebagaimana tercatat di Matius 27, kita baca dari ayat sampai 5. Pada waktu Yudas menyerahkan Yesus, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah Yudas Iskariot. Lalu Yudas Iskariot mengembalikan uang 30 perak itu kepada imam-imam, kepala dan tua-tua, dan berkata, "Aku telah berdosa kalau menyerahkan darah orang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ mengantungkan diri. Nah, pada hari ini Bapak, Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, menantikan solusi, bimbingan dari Tuhan sendiri. Bahkan ketika tampaknya bagi kita sudah tidak ada solusi, mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, Tuhan akan bertindak. Kita tidak tahu kapan Ia akan bertindak, tetapi kita tahu bahwa Tuhan pasti akan bertindak. Dan ini cukup untuk memberi kita ketenangan di dalam Tuhan. Bahkan ketika segala hal di sekeliling kita tidak mampu memberi kita ketenangan itu, tapi kita ingat, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Nah, kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih, Engkau Allah yang luar biasa, Allah mulia. Pada saat ini kami telah mendengarkan firman. Kami harus benar-benar menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan. Kami bukan pasrah, tapi kami berserah penuh. Lewat berserah penuh inilah Engkau akan bertindak dan beracara, dan menopang kami, menolong kami, membuka jalan terbaik, terindah dalam hidup kami.
Pada saat ini juga kami harus pegang janji firman-Mu, mengikuti ketetapan-Mu dan hukum-Mu. Maka kami akan mengalami mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang luar biasa, agung dan mulia, selalu memberi terbaik pada setiap orang yang mengasihi-Mu, yang mencintai-Mu, yang taat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, pada hari ini banyak juga orang ikut live stream ini. Mereka juga banyak pergumulan, tantangan hidup, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah sakit penyakit. Ya Tuhan, hamba memohon berharap Tuhan ulurkan tangan-Mu, yang tangan yang ajaib, tangan yang dahsyat. Engkau menjamah setiap orang yang mengasihi-Mu. Mulai hari ini, apapun mereka terjadi dalam hidupnya, masalah apapun, sebesar apapun, perkara besar apapun, bagi-Mu tidak ada mustahil. Hamba percaya saat ini Engkaulah menyembuhkan setiap orang sakit penyakit. Engkau juga membuka jalan bagi orang yang jalan buntu. Engkau juga sanggup memberkati bisnisnya dan memberkati rumah tangganya. Masa depan yang penuh cemerlang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita arahkan tangan kita ke atas. Terimalah damai setia Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus tidak pernah berkesudahan. Persekutuan dengan Roh Kudus saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Tuhan berkati kita semua.